Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lambai Sulistyo dengan NIM 221119179 dari kelas C Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah elektronika analog yang berjudul Dasar Semikonduktor dan Dioda. Semikonduktor dan dioda, yang pertama itu ada semikonduktor. Definisinya yaitu ada bahan yang memiliki nilai hambatan jenis antara konduktor dan isolator, yakni yang besar 10 pangkat min 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm ke M. Nah, untuk perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor dan isolator yaitu ada bahan, hambatan jenis, dan sifatnya. Nah, untuk tembaga hambatan jenisnya 1,7 kali 10 pangkat min 8, sifatnya itu konduktor. Untuk yang silikon PD 300 derajat Kelvin, hambatan jenisnya 2,3 kali 10 pangkat 3, bersifatnya semikonduktor. Untuk gelas hambatan jenisnya 7 kali 10 pangkat 6, bersifatnya isolator. Nah, tiga buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Nah, dijawabnya itu seperti ini. Hitung dulu R dengan rumus, yaitu R sama dengan L per A sama dengan I R pangkat 2, R sama dengan D per 2. Selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R. Nah, untuk yang tembaga yaitu ada I sama dengan 0,46 dikali 10 pangkat min 3A. Untuk yang silikon itu ada I sama dengan 3,41 kali 10 pangkat min 9A. Untuk yang gelas ada I sama dengan 1,12 kali 10 pangkat min 12A. Nah, arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor, tembaga, atau semikonduktornya silikon, dan isolatornya gelas. Untuk tegangannya itu plus minus 10 volt. Nah, untuk bahan semikonduktor yang pertama itu trivalen, yaitu logam-logam memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Nah, selanjutnya ada tritravalen, logam-logam memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Untuk pentavalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, tabel periodik semikonduktor bisa dilihat di gambar ini. Bahan-bahan semikonduktor yaitu ada bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Je. Jumlah elektron Si 14 buah, jumlah elektron Ge 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah. Nah, terus ada jenis ikatan kovalen. Nah, jenis semikonduktor atau sama dengan intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni. Nah, bisa dilihat pada gambar ini ada yang visualisasi 3 dimensi dan visualisasi 2 dimensi. Nah, untuk semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah, semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Untuk semikonduktor intrinsik pada suhu kamar itu ada agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dan ikatan kovalen menjadi elektron bebas. Maksudnya munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut sebagai pembangkitan atau generasi. Jika dipasang beda potensial terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktasi yang rendah. Nah, bisa dilihat ini sifat bahan silikon dan germanium.
oleh Millman 196 yang dirumuskannya. Bisa dilihat pada gambar ini ada sifatnya, ada Si dan juga Ge nya, silikon dan germanium. Lanjut, ada pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Itu ada dua, semi yang keadaan terdahulu dan keadaan kemudian. Bisa dilihat pada gambar ini. Nah, jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik yaitu adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan oleh atom asing. Nah, jadi semikonduktor intrinsik itu ada dua, yaitu ada semikonduktor tipe N dan juga semikonduktor tipe P. Nah, perbedaannya itu ada, kalau yang tipe N itu ada pengotoran oleh atom pentavalen seperti P, A, S, Sb. Nah, kalau yang semikonduktor tipe P ya pengotoran oleh atom trivalen seperti B, G, dan In. Nah, dan yang lainnya juga yang bisa dilihat di ini. Nah, tujuan doping yaitu meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole. Nah, perbandingan dopingnya yaitu atom dopan dibagi atom murni. Nah, bisa hasilnya itu sama dengan 1 dibagi 10⁻6 sampai dengan 10⁻8. Nah, atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor, sedangkan semikonduktor yang tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Nah, ini ada semikonduktor tipe N, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Nah, bisa juga ini pita konduksi, pita valensinya. Nah, jadi elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generasi akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembuatan muatan minoritas. Nah, semikonduktor tipe P ini sekarang bisa lihat juga gambarnya yang ini. Nah, pita konduksi, pita valensinya untuk tingkatan energi akseptornya. Hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generasi akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, ada ini piranti-pirantinya, alat-alat atau untuk semikonduktor. Nah, beberapa piranti semikonduktor yaitu ada diode, pertemuan PN, transistor, termistor, SCR yang itu bisa disebut silicon control rectifier, IC yang integrated circuit. Nah, bisa dilihat ya gambar-gambarnya seperti yang ada di sini. Nah, diode pertemuan PN. Nah, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor. Pada satu sisinya dapat penyuntikan atom akseptor, pada sisi yang lainnya yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan basic building block bagi piranti semikonduktor. Diode pertemuan PN. Nah, pertemuan PN yang ada kedua sisinya dilekatkan logam sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Nah, pertemuan PN itu bisa dilihat seperti gambar yang di sini. Nah, untuk atom akseptor dan juga atom-atom donor. Nah, di dopingnya itu ke kristal tunggal semikonduktor dan hasilnya itu ada untuk atom akseptor itu adalah menghasilkan tipe P dan yang atom donor itu tipe N. Nah, untuk diode pertemuannya di diode pertemuan PN, nah bisa dilihat seperti gambar ini, dari kawat ke logam terus ke pembungkus seperti itu. Nah, didapatkan hasilnya itu anode dan katodenya, jadi kemasukan dan keluarannya. Simbolnya bisa dilihat seperti ini. Nah, pertemuan PN terbuka. Nah, bidang pertemuannya itu ada ion akseptor yang bisa disebut hole negatif
yang holnya itu negatif, kalau ion donor itu positif. Nah, kalau yang negatif itu adalah jenis P, kalau yang positif itu adalah jenis N. Nah, di dalamnya itu ada lapisan pengosongan. Nah, atom-atom yang mengandung hal dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Nah, ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Nah, pertemuan PN terbuka itu ada lapisan pengosong dan tegangan penghalang. Untuk lapisan pengosong tersendiri yaitu saat P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan, berarti akan jadi kanan ya. Nah, terjadi recombination penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut di daerah pengosongan. Jadi di sekitar bidang tidak terdapat, maka akan ada daerah pengosongannya. Nah, untuk tegangan penghalangan adalah lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif. Nah, lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor min. Nah, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak dan tegangan penghalang, atau bisa disebut barrier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Nah, bisa lihat ya pada gambar ini adalah pertemuan PN dengan prasikap maju atau bisa disebut forward bias. Ada anodenya, ada katode, dan ada lapisan pengosongnya. Nah, adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah sama dengan V0, maka potensial penghalang turun menjadi VO min VD. Daerah pengosongan lebih sempit, pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Nah, hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Nah, elektron dari sisi N, pembawa minoritas, dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Nah, jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat diode. Nah, untuk hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO plus VD. Tidak pada arus lewat bidang pertemuan karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik. Agitasi thermal dapat menyebabkan terjadi generasi sehingga munculnya pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Nah, pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁻8 sampai dengan 10⁻⁴ A. Nah, ini ya pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reserve bias bisa disebutnya. Nah, seperti gambar di sini disebutnya. Nah, di sini ada gambar yaitu grafik arus dioda. Ini ada reserve bias 100V, breakdownnya forward bias, simbol diode Zener-nya seperti ini. Karakteristik unit Zener bekerja pada bias negatif biasanya. Nah, ini ada gambar dasar analisa dioda simbolnya gitu ya, seperti ini. Ada anode, katode, ini yang negatif. Lanjut, ada jenis-jenis dioda. Pertama ada jenis junction diode, Zener diode, tunnel diode, Schottky diode. Ini ada dua varaktor diode, ada diode, ada triode, ada SCR, ada leak emitting diode atau disebut LED, ada terakhir ada photodiode. Nah, jenis-jenis diode tersebut dengan penggunaannya itu adalah ada dioda silikon untuk penyearah arus, pengaman tegangan kejut. Nah, IN 4001, IN 4007, dan IN 5404. Nah, diode Zener untuk mengatur tegangan Zener, yaitu Zenernya 6,2 volt dan Zener 3,2 volt. Selanjutnya ada diode bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya. B40C800 ya, kiprok pada kendaraan motor biasanya untuk dipakai. Nah, LED atau light emitting diode sebagai lampu indikator
konsumsi arus rendah 5 mA dan long lifetime yaitu 1,5 sampai 3 volt. Nah, ini ada rangkaian diodanya, gambarnya bisa dilihat di sini. Nah, garis bebannya dari gambar tersebut dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff voltage per KVL diperoleh. Nah, rumusnya itu ada V sama dengan VI min IRL. Nah, dengan RL adalah tekanan beban karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I. Diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, ada ya ini gambarnya. Nah, garis beban melewati titik I sama dengan 0. Nah, potongan V adalah V sama dengan VI, dan V sama dengan 0, titik potongnya itu adalah I sama dengan VI per RL. Nah, ini juga ada gambar lagi, yaitu ada gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap masukan V I bervariasi disebut karakter dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistensi beban RL tetap. Bisa dilihat ya gambarnya seperti ini, ada load line, static curve, dan dynamic curve. Ada ininya rumus RL dan VI nya. Lanjut, ada model-model dioda. Nah, untuk model dioda ini yaitu ada pendekatan pertama, yaitu dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup. Karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0, maka keadaan reserve bias dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Nah, untuk pendekatan bisa dilihat ya gambarnya di ini. Pendekatan 1 itu rangkaian forward bias. Selanjutnya ada saklar on, model forward pendekatan 1, terus ada rangkaian shift bias, saklar off, yang ini model shift pendekatan 1 untuk karakteristik sesungguhnya jadi seperti ini, dan karakteristik model pendekatannya seperti ini. Lanjut, ada model dioda yang kedua, itu pendekatan kedua. Nah, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. Nah, VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reserve bias dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Nah, pendekatan ketiga itu pada keadaan forward bias dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. VY untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt. VY untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt sama seperti yang tadi, dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan shape bias dioda dianggap sebagai resistansi surf. Yang bisa dilihat ya gambarnya seperti ini. Nah, ada contoh soalnya yaitu yang telah dijelaskan tadi. Untuk pendekatan yang dioda ada pendekatan 1, pendekatan 2, dan 3. Ini contoh soalnya. Jadi soalnya itu ada RF sama dengan 2,5 ohm, VIN nya sama dengan 10 volt, dan RL nya sama dengan 100 ohm. Nah, untuk dijawab untuk pendekatan satunya seperti ini, pendekatan 2 seperti ini, dan juga pendekatannya 3 nya seperti ini. Nah, itu adalah untuk soalnya itu adalah menggambarkan rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus diode menggunakan pendekatan 1, 2, dan 3. Oke. Nah, jadi sekian saja yang bisa saya jelaskan dan saya terangkan tentang judul mata kuliah elektronika analog, yaitu dasar semikonduktor dan dioda. Mungkin masih banyak kekurangan yang saya jelaskan dan saya terangkan tentang materi kali ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, dan juga beri juga komentar apabila saya masih ada kesalahan-kesalahan yang saya telah jelaskan. Mohon maaf, mungkin sekian saja yang saya bisa berikan tentang materi kuliah elektronika analog ini. Mungkin kedepannya saya akan lebih baik lagi untuk menjelaskan tentang hal-hal yang lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.